Assalamualaikum, hai penonton YouTube. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku mau share video baru lagi. Nah ini tuh siang hari aku lagi mau pergi ke pasar, karena seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya, ini tuh aku ke pasarnya kesiangan ya, karena kemarin itu aku sebelum ke pasar bersih-bersih kulkas dulu. Aku kira bakalan cepet gitu ya ngebersihinnya, tapi ternyata lumayan agak lama. Makanya ini sekitaran jam setengah 11-an aku baru pergi ke pasar. Dan alhamdulillahnya ini aku udah sampai. Langsung aja ini seperti biasa ya, kalau aku ke pasar tuh tempat yang pertama dituju tuh kalau nggak tukang ayam ya tukang ikan gitu ya. Terus ya udah, ini aku lagi mau beli ikan dulu. Di sini aku beli lele sama ikan nila. Oh ya udah, lumayan lama juga aku tuh nggak food prep ya teman-teman, makanya mulai hari ini aku mau food prep lagi. Cuma ini aku belanjanya sekaligus aja untuk 2 minggu biar nggak bolak-balik gitu setiap minggunya ke pasar. Soalnya kalau misalkan suami aku lagi libur kerja, kadang suka agak males juga teman-teman buat pergi keluar gitu ya, apalagi pagi-pagi harus ke pasar. Makanya ya udah, sekarang aku nerapin per 2 minggu sekali gitu ya aku belanjanya. Jadi sebulan itu aku ke pasar 2 kali aja. Insya Allah pengennya sih rutin diterapin gitu ya, dan mudah-mudahan aja rezeki keluarga aku juga selalu lancar, amin. Nah ini ya teman-teman, aku lagi pilih-pilih jagung sama pare juga. Sebenarnya aku nggak ada list buat beli pare gitu ya, tapi pas aku lihat kayaknya parenya bagus-bagus, makanya ya udahlah aku beli aja. Enak gitu teman-teman kalau misalkan buat lalapan. Biasanya sih aku kalau misalkan pare itu buat lalapan direbus gitu ya si parenya, atau enggak dibikin tumisan nanti dicampurin sama teri. Nah terus ini aku balik lagi ke tukang telur. Tadi padahal aku udah lewat sini ya, cuman tadi aku tuh lupa. Akhirnya ini balik lagi, ini tuh aku mau beli telur puyuh. Tadinya aku mau beli telur asin juga, cuma ternyata nggak ada. Ya udahlah, akhirnya beli telur puyuh aja. Ini harganya tuh sebungkus 11.000 ya teman-teman. Kalau untuk telur ayam aku nggak beli di sini, mungkin nanti beli di warung tetangga aku aja. Lagian juga kayaknya di belanjaan yang sekarang aku nggak ada beli telur. Nanti kalau misalkan emang butuh belinya dadakan aja. Dan ya udah, ini sekarang aku ke tempat tukang asin. Di sini aku beli ikan apa namanya sih, cumi asin sama japu. Terus lanjut, ini tuh aku lagi mau beli wortel juga, sama beli apa ya tuh di sini aku lupa deh. Oh iya, beli tomat. Ini aku lagi pilih-pilihin dulu. Ini setiap aku beli tomat tuh belinya setengah kilo ya teman-teman. Kadang tuh suka dikomplain gitu sama suami aku, kok beli tomat banyak banget, emang buat apaan sih, di jus apa katanya gitu. Padahal nggak tahu kenapa aku tuh kalau misalkan masak paling seneng banget gitu ya teman-teman. Mau masakan apapun itu suka ditambahin tomat, nggak tahu kenapa deh, pasti. Makanya setiap beli tomat tuh lumayan agak banyak. Dan ya udah, ini aku pindah ke tukang sayur yang lain ya. Pokoknya aku tuh kalau misalkan di sini, kalau kata suami aku tuh kayak panen teman-teman. Soalnya kalau misalkan di sini bisa ngambil sendiri gitu ya, untuk kayak perbawangan, cabe gitu. Jadi enak aja kalau menurut aku. Makanya tadi aku lagi beli apa namanya sih, bawang merah. Aku lagi pilihin yang lumayan ukurannya besar-besar. Misalkan kalau dipakai kan enak gitu ya, dikupasinnya tuh nggak terlalu ribet. Makanya aku pilih yang lumayan gede-gede aja. Terus aku juga lagi pilihin untuk percabean. Pokoknya mah kalau belanja di bagian sini tuh enak teman-teman. Jadi kita tuh bisa milih kan, yang busuk gitu kan nggak ikut keambil. Kalau di tempat yang lain biasanya kan suka ya kebawa gitu yang pada busuknya. Nah ini aku udah sampai di rumah. Tadi di pasar aku nggak banyak ambil video ya teman-teman. Terus ya udah, ini aku udah sampai di rumah. Tadi untuk belanjaan aku semua udah aku keluarin dari plastiknya. Nanti tinggal aku masukin aja ke wadahnya masing-masing. Untuk ayam sama ikan tadi juga udah aku cuci. Nanti tinggal aku masukin aja ke dalam freezer gitu ya, biar nggak bau. Soalnya kan lumayan lama gitu ya teman-teman kalau misalkan food prep. Makanya nanti aku masukin ke freezer aja. Kalau di suhu ruang takut
takutnya malah jadi bau gitu ya. Dan ya udah, ini aku tadi yang pertama tuh beli kentang ya teman-teman. Aku beli kalau nggak salah sih bilangnya setengah kilo, cuma aku ngambilnya kayaknya terlalu kebanyakan gitu ya. Aku ngambil 4 dan alhasil itu tuh hampir 1 kiloan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Terus juga ini aku ada beli telur puyuh. Aku nggak tahu ya satu bungkus tuh isinya berapa, pokoknya harganya tuh 11.000. Nah ini untuk perbawangan aku beli masing-masing seperempat ya teman-teman. Nah kalau untuk bawang biasanya aku taruh di suhu ruang aja ya teman-teman. Tapi kalau misalkan aku lagi rajin, itu sebagian suka aku kupasin gitu ya, biar nanti pas masak tinggal ambil aja, nggak perlu dikupasin lagi. Terus ini untuk percabean, si tangkainya lagi aku buangin ya. Tapi kalau menurut orang-orang katanya si tangkainya itu nggak perlu dibuang gitu, jadi biar menghambat pembusukan. Tapi kalau aku ya udah nggak apa-apa, aku buangin aja. Dan alhamdulillahnya selama ini tuh aku suka nyimpen percabean lebih dari 2 minggu. Alhamdulillahnya sih awet-awet aja gitu teman-teman. Oh iya, kalian juga jangan salfok ya ngelihat cara food prep aku tuh yang kayak gini tanpa dialasin tisu ataupun lap, karena emang aku selama food prep ya kayak gini aja gitu teman-teman. Alhamdulillahnya sih awet-awet aja gitu ya di dalam kulkas aku. Bahkan lebih dari 2 minggu juga alhamdulillah masih awet gitu, nggak ada yang busuk. Paling layu-layu sedikit gitu ya. Cuma kalau kayak gini tuh emang harus rajin aja ngecekin kayak 2 minggu maksud aku 2 atau 3 hari sekali gitu ya, buat dilap-lapin si air-airnya. Cuma ya balik lagi aja ke masing-masing orang ya teman-teman. Kalau emang kalian gak sempat buat lap-lapin kayak aku gitu, ya emang harus dialasin sama tisu ataupun lap. Dan sekarang kayaknya ada metode food prep yang baru ya, nyimpan sayuran ataupun buah-buahan itu di box yang paling bawah, terus dialasin atau ditutupin sama kain yang agak basah gitu. Cuman aku belum nyoba ya teman-teman. Dan ya udah, ini aku mau spill untuk harga belanjaan aku yang tadi. Ini aku ada beli ikan nila 1 kilo, harganya 30.000 ya. Aku dapet 7 ekor, soalnya ukurannya tuh agak kecil-kecil gitu. Terus aku juga ada beli ayam setengah kilo, bagian sayapnya harganya 18.000. Untuk ayam aku bagi jadi 2 wadah, yang di tempat kecil nanti buat campuran sayur sop. Terus aku ada beli lele setengah kilo 14.000, itu tuh dapat 4 ekor, cuma sebagian udah digoreng sama suami aku buat tambahan lauk makan siang. Terus juga ada beli otak-otak, belinya 2 bungkus, yang 10.000 dapat 3 ya teman-teman, 2 otak-otak sama 1 lumpia. Untuk bakso 2 bungkus 10.000, cumi asin 1 on 11.000, kol aku beli 5.000 1 bulatan sedang gitu ya. Terus juga wortel 6.000 3 buah, tomat setengah kilo 6.000, sawi putih aku beli barengan sama percabean dan bawang ya teman-teman. Jadi aku juga lupa ya untuk harganya tuh berapa aja, pokoknya semuanya itu totalnya jadi 50.000. Pare 3 biji 8.000, jagung 2 itu 7.000, kacang panjang 3.000 sama putrennya 5.000. Telur puyuh 11.000, lenca 2.000, untuk kentang itu hampir 1 kilo, harganya 18.000. Nah untuk perbawangan seperti yang udah aku bilang tadi, aku nggak tahu ya harganya berapa, pokoknya sama percabean jadi 50.000. Untuk bawang masing-masing seperempat ya aku belinya. Nugget tadi aku beli harganya 19.000, terus juga ada ikan japu ya, itu tuh 4 biji dapat harga 5.000. Dan alhamdulillah teman-teman, ini semua hasil belanja mingguan aku untuk stok 2 minggu ke depan. Mudah-mudahan sih cukup ya, tapi alhamdulillahnya sih cukup-cukup aja, soalnya ini semua kan udah aku list gitu ya. Jadi mudah-mudahan cukup dan awet, nggak ada yang pada busuk. Nanti ya kita lihat 2 minggu ke depan, misal nanti aku mau belanja lagi, pasti nanti aku cek-cekin. Jadi sekalian juga kita ngecekin sisa-sisaan, mungkin masih ada sisaan sayuran aku gitu ya, biar bisa ketahuan gitu ada yang busuk atau enggaknya.
Dan alhamdulillah aku food prepnya udah selesai. Ini lagi aku tutupin dulu. Nanti habis ini selesai aku langsung masukin aja, aku beresin ke dalam kulkas. Ya udah teman-teman, kayaknya segini dulu aja ya untuk video aku hari ini. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.